Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Mencuri di siang bolong, seorang pemuda tertangkap basah pemilik rumah. Jelang pemilu, polisi kejar razia minuman keras oplosan di Merauke. ...340 pengawas distrik Merauke dilantik bertugas mengawasi kecurangan di tempat pemungutan suara. ...340 pengawas tempat pemungutan suara di distrik Merauke dilantik oleh Ketua Bawaslu Distrik Merauke Kota, John Resubun. Petugas pengawas TPS akan bertugas di 300 TPS yang tersebar di 16 kelurahan. John Resubun meminta seluruh petugas pengawas di TPS bekerja dengan baik dan mengamati secara seksama aktivitas di TPS, khususnya terkait pelanggaran selama proses pencoblosan. Dan pekerjaan kita adalah mengawas. Jadi kalau salah di bawah, maka pasti datanya sampai ke Bawaslu RI maupun KPU RI itu pasti salah. Karena C hasil yang dulu namanya C1 itu, dia sudah berubah undang-undang sesuai PKPU 25. Itu namanya jadi berubah. Awaslah dengan baik, Anda menjadi tonggak demokrasi. Tahun ini tensi politik semakin tinggi. Perhelatan menuju 14 Februari, eskalasi politik semakin hari semakin naik. Biasanya Merauke dikenal dengan Solonya Papua, tapi dalam perhelatan tahun ini tensinya cukup tinggi. Saat bertugas, seluruh pengawas TPS akan mengenakan rompi sebagai pembeda dengan petugas lain dan pemilih. Mereka juga akan dibekali bimbingan dan tata cara melakukan pengawasan di TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang pemilu, pemerintah Kota Jayapura membagikan atribut berupa seragam dan perlengkapan perlindungan masyarakat kepada 1.880 anggota Linmas atau perlindungan masyarakat yang tersebar di 5 distrik. Atribut diserahkan penjabat Sekda Kota Jayapura, Robi Kepas Awi. Anggota Linmas ini nantinya bertugas mengamankan 940 tempat pemungutan suara atau TPS. Robi Kepasawi mengatakan Satuan Perlindungan Masyarakat ini merupakan unsur pendukung kewilayahan yang mampu menunjang ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat, terutama menjelang pemilu 14 Februari mendatang. Ini semua dalam rangka kesiapsiagaan mereka untuk mengamankan pemilu yang kurang 15 hari nanti. Oleh karena itu, sesuai dengan rapat kita kemarin, dipimpin oleh Bapak Kapolresta Jayapura Kota bersama Forkompinda Kota Jayapura, KPU Bawaslu, bahwa saran ke pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan atau memberikan surat dari Wali Kota edaran untuk ke semua toko, bar yang menjual minuman beralkohol untuk sementara dihentikan sementara sampai dengan pemilu selesai. Oleh karena itu, mekanisme itu akan kami lanjutkan untuk ada edaran dari Bapak Wali Kota. Kenapa? Untuk kita sama-sama mendukung bagaimana Kota Jayapura yang aman, sehingga warga kita yang akan berbondong-bondong ke TPS semua dalam keadaan sehat, supaya ada yang sakit berpergi dan kota ini bisa aman. Dan itu menjadi salah satu keputusan dari rapat Forkompinda kemarin. Yang kedua, akan dilakukan apel gabungan Linmas Kota Jayapura akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024. Selain menjaga keamanan wilayah permukiman, Robi berpesan agar anggota Linmas menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya saat pemungutan suara, karena Linmas salah satu petugas yang berada paling dekat dengan kotak suara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Waktu pemungutan suara tersisa 2 pekan. Memastikan tahapan berjalan sesuai dengan jadwal, pemerintah Kota Sorong menggelar rapat dengan KPU Kota Sorong untuk mengetahui perkembangan terakhir persiapan pelaksanaan pemilu. KPU Sorong memastikan persiapan pemilu 2024 sudah mencapai 100%. Begitu juga dengan logistik, sudah siap didistribusikan ke seluruh TPS. Semua kesiapan sudah 100% dilaporkan oleh Pak Ketua KPU dan juga Bawaslu bahwa semuanya sudah siap sampai ke tingkat bawah, ya, penyelenggara di bawah KPPS dan semua linmas itu sudah siap. Tadi juga Pak Ketua DPR ini beliau juga sampaikan dan mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman Polri, penempatan anggota Polri di setiap TPS sudah dilakukan, ya, hampir lebih 300 ya, orang personil. Dan sampai dengan hari ini kami telah masuk di tahapan yang ke-9, yaitu terkait dengan tahapan kampanye. Sehingga dalam proses yang telah kami kerjakan secara kelembagaan, kami dituntut untuk tepat dalam mengerjakan segala sesuatu regulasi, baik tepat waktu dan juga tepat dalam sistem penyelenggara di tingkat. Selesainya pelaksanaan pencoblosan, kami berusaha untuk amankan. Jadi sekedar informasi, mohon izin, ya, menurut dari kami justru, mohon maaf Bapak, hari tenang ini justru sangat rawan di kami. Jadi mungkin kami akan menurunkan 2/3 personil dari Polresta untuk berpatroli 24 jam. Kami akan bagi menjadi 3 shift, yang justru dari data kami 2019 pergesekan konflik itu pada masa tenang. Khusus untuk keamanan dan ketertiban Kota Sorong juga menjadi tanggung jawab masyarakat agar pemilu berjalan aman dan damai. Kota Sorong mempunyai daftar pemilih tetap 205.000 orang yang tersebar di 730 TPS. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.